Racun aquatofana telah berhasil menghabisi nyawa pria sebanyak 600 orang, tetapi juga berhasil membebaskan para wanita dari pernikahan tanpa cinta. Assalamualaikum, halo hai, terima kasih udah datang ke channel ini, udah nonton video ini. Aku doakan semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Giulia Tofana adalah seorang gadis yang hidup pada era abad ke-17, tepatnya di kota Sisilia, Italia. Pada masa itu terjadi diskriminasi pada kaum wanita, di mana saat itu wanita hanya punya sedikit pilihan untuk menentukan kehidupannya serta masa depannya. Nah, di mana pilihan yang harus mereka pilih adalah yang pertama, mereka harus menjadi seorang biarawati dan kemudian tinggal di biara. Atau memilih pilihan yang kedua, yaitu memilih tetap menjadi wanita bebas namun menjadi seorang pengemis. Kemudian pilihan ketiga, yaitu menjadi seorang yang berprofesi sebagai PSK atau pelacur. Nah, kemudian mungkin ini pilihan yang banyak menarik minat kaum wanita, pilihan terakhir, yang mana pilihannya adalah menikah. Nah, dari keempat pilihan itu tentunya pilihan keempat adalah pilihan yang paling bisa untuk dipilih. Tapi tunggu dulu, kenyataan tidak seperti yang dibayangkan kita zaman sekarang. Nah, pada saat itu kenyataan pahit dalam dunia pernikahan sangatlah terasa oleh kaum wanita. Di mana kondisi pada saat itu adalah patriarki. Wanita diperlakukan selayaknya barang yang bisa dilelang, bahkan juga pernikahan bisa dilakukan tanpa dasar adanya rasa cinta. Nah, sehingga akibatnya wanita pada zaman itu bisa diperlakukan seenaknya. Pernikahan pada saat itu benar-benar telah diatur oleh hukum negara dan tidak ada kata perceraian. Jadi ketika masalah-masalah atau keluhan tentang masalah perkawinan atau pernikahan, maka hanya ditanggapi dengan datar saja. Hanya diberikan nasihat-nasihat supaya lebih sabar atau lebih tunduk pada suaminya, atau bisa berusaha lebih keras lagi untuk menyenangkan suaminya. Ya, jadi tidak ada jalan lain selain menerima kondisinya. Apapun kondisinya dalam pernikahan, udah diterima aja. Nah, sehingga kemudian banyak sekali wanita-wanita yang frustasi karena tidak bahagia dalam pernikahannya, bahkan merasa sangat menderita. Hal berbeda kemudian terjadi dengan kelahiran seorang gadis yang bernama Giulia Tofana pada tahun 1620. Giulia Tofana tumbuh besar di Sisilia, Italia. Ayah Giulia bernama Francis da Adamo dan ibunya bernama Tofania da Adamo. Ibu Giulia adalah seorang apoteker. Ia menjalankan bisnis usahanya dengan membuat dan menjual parfum-parfum, kosmetik, obat-obatan herbal, dan ramuan-ramuan herbal lainnya. Namun dalam masa kecilnya Giulia, bisa dibilang Giulia ini hidup dalam keluarga yang kurang bahagia. Karena ayah Giulia ini adalah orang yang sangat kasar. Hingga kemudian nyawa ayahnya Giulia berakhir dengan diracun oleh ibunya sendiri hingga ia tewas. Akibat dari perbuatan ibunya, ibu dari Giulia akhirnya dipenjara dan kemudian berakhir tragis dalam eksekusi pada tanggal 1633. Nah, singkat ceritanya, pada saat itu Giulia benar-benar hidup sendirian sebatang kara yatim piatu. Giulia tumbuh dewasa menjadi gadis yang sangat cantik yang mewarisi kecantikan sang ibu. Begitu pula dengan minat serta bakatnya, juga sama persis dengan ibunya. Dia juga sangat tertarik dengan dunia apoteker dan juga obat-obatan. Giulia kemudian membuka usaha bisnis kosmetik. Nah, karena hobinya itu, Giulia bahkan bisa menghabiskan banyak waktunya untuk belajar meramu membuat ramuan atau obat-obatan. Nah, hingga pada akhirnya karena ketekunannya, usaha pun tidak mengkhianati hasil. Giulia berhasil menjadi apoteker yang handal, melebihi kualitas ibunya. Giulia akhirnya bisa menciptakan dan mengembangkan sebuah ramuan
yang memang agak menakutkan jenis ramuannya ya, yaitu ramuan berupa racun. Yang mana resepnya ini sebenarnya adalah warisan dari ibunya, yang kemudian oleh Giulia disempurnakan lagi. Racun itu kemudian ia beri nama dengan namanya sendiri, yaitu aqua tofana. Racun ini ia buat berasal dari campuran-campuran yang terdiri dari belladonna, arsenik, dan timbal. Racun yang dibuat Giulia ini dibuat memiliki kualitas yang sangat baik pada masa itu. Karena jenisnya tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Racun ini hampir tidak mungkin dideteksi jika ditambahkan ke dalam minuman seperti air atau anggur. Jadi benar-benar pure, murni, gak kelihatan. Nah, dalam pemakaiannya pun diceritakan hanya perlu beberapa tetes yang kemudian dipecah menjadi beberapa kali pemberian atau dosis. Sehingga dari gejalanya pun juga wajar, gejala yang ditimbulkan seperti flu biasa. Setelah korban ini menderita flu biasa, kemudian diberilah dosis kedua, sehingga gejalanya mulai berkembang menjadi flu yang lebih parah lagi. Kemudian pada dosis ketiga, korban mulai merasakan sakit yang lebih parah, yaitu seperti sakit perut, diare, bahkan dehidrasi. Nah, pada dosis keempat baru nih, dosis terakhir, korban akan meninggal tanpa jejak. Nah, selain kesempurnaan racun buatan Giulia ini, kemasannya pun juga dibuat sedemikian cantik dan benar-benar tidak mencurigakan, yang menyerupai botol parfum atau jenis-jenis kosmetik wanita lainnya. Sehingga racun ini bisa diletakkan di meja rias wanita tanpa ada sedikit pun kecurigaan, tidak mencurigakan sama sekali. Nah, penemuan racun aqua tofana akhirnya menjadi angin segar bagi wanita pada kala itu. Baik itu kaum miskin maupun bangsawan yang pada saat itu sama-sama tertekan dalam kenyataan pernikahan yang tidak bahagia. Bahkan sebagian besar wanita pada masa itu menganggap Giulia sebagai penolong. Meski juga ada sebagian kecil pelanggan pria yang juga menjadi konsumen dari racun aqua tofana dengan beragam jenis alasan seperti menghabisi saingan atau karena masalah dendam atau apapun itu. Efek racun yang menimbulkan gejala bertahap ini juga membuat semakin favorit di kalangan wanita karena memberi jeda waktu bagi korban untuk menuliskan wasiat atau warisan kepada keluarganya. Sehingga benar-benar racun tofana ini, aqua tofana ini menjadi favorit dan rujukan bagi kaum wanita yang ingin menghabisi suaminya. Nah, pada saat Giulia ini menemukan racun aqua tofana, ia sudah menjadi janda muda. Dan desas-desusnya jika Giulia pada saat menemukan racun itu pertama kali ia ujikan kepada suaminya. Hingga alhasil suaminya pun tewas. Nah, pada saat itu Giulia juga sudah memiliki seorang anak gadis yang diberi nama Girolama Sperla. Nah, setali tiga uang dengan sang ibu. Sang anak juga membantu bisnis ibunya hingga mereka berdua bekerja sama dalam memproduksi dan menjual racun tersebut. Nah, hingga pada akhirnya bisnis aqua tofana ini berkembang sangat pesat. Giulia dan putrinya juga hidup berpindah-pindah mulai dari Palermo, kemudian Napoli, dan akhirnya menetap di Roma. Nah, kenyataannya dalam menjalankan bisnisnya, Giulia adalah seorang yang sangat profesional, juga sangat selektif. Ia menerapkan beberapa peraturan yang ketat. Ia juga tidak segan untuk menyelidiki latar belakang dari calon konsumennya sebelum ia akhirnya betul-betul menjual aqua tofana. Setelah calon konsumennya ditetapkan, Giulia akan memberikan arahan sejenis ya seperti cara pakai dan bahkan hingga cara menghadapi situasi ketika korbannya sudah meninggal. Nah, Giulia melatih kliennya tentang cara kerja aqua tofana ini. Nah, arahannya seperti ini kira-kira. Giulia itu mengatakan, tabib akan datang untuk memeriksa korban dan akan mendiagnosanya dengan penyakit sederhana karena hanya mengalami flu biasa. Nah, kemudian setelah itu tabib akan memberikan obat. Obatnya pun juga sederhana. Nah, kemudian gejala akan semakin memburuk dan terus memburuk hingga tabib pun tidak mampu mendiagnosanya lagi. Kemudian lambat laun tetapi pasti korban pun akan meninggal dalam jangka waktu seminggu kemudian.
Nah, Gulia pun bahkan juga melatih bagaimana cara kliennya untuk bersikap pada saat suami kliennya sudah meninggal. Ia pun menyuruh kliennya untuk berpura-pura kaget dan juga histeris, serta minta pada pihak berwajib untuk melakukan otopsi. Nah, segitu canggihnya ya, bahkan dilakukan otopsi. Nah, karena aqua tofana ini adalah racun yang sangat sempurna, yang bahkan dari hasil otopsi pun itu nggak kelihatan, tidak terdeteksi bahwa itu matinya atau meninggalnya karena diracun. Namun namanya kejahatan pada akhirnya juga ada akhirnya ya. Sehingga sebuah tragedi pun akhirnya terjadi sekitar tahun 1650, di mana salah satu klien dari Guilia ini membocorkan rahasia mereka. Nah, sang klien ini telah berhasil membeli aqua tofana, tentunya berniat untuk membunuh si suaminya yang akan dia lakukan pada saat makan malam. Kisahnya adalah di malam itu ia seperti biasa menyiapkan makan malam untuk suaminya. Dan kemudian tanpa pikir-pikir panjang lagi, segeralah ia membubuhkan racun aqua tofana ke dalam mangkuk sup suaminya. Setelah makanan siap, si istri pun menyajikan menu makanan di meja makan. Dan duduklah si istri dan si suami di meja makan bersiap untuk makan malam. Nah, kemudian si suami menggerakkan sendok sup ke dalam mulutnya dan meneguk sebanyak 2 kali. Nah, ketika pada sendokan yang ketiga kalinya, si istri kemudian tiba-tiba berteriak histeris dan menghentikan suaminya untuk tidak memakan supnya. Nah, ternyata sang istri pada kenyataannya masih belum yakin untuk membunuh suaminya. Tiba-tiba berubah pikiran dan menghentikan suaminya. Nah, si suami yang merasa kaget dan tidak tahu kenapa istrinya histeris, mulai merasa curiga. Hingga kemudian ia marah sekali dan memukuli istrinya sampai mengaku bahwa ia telah memasukkan racun aqua tofana ke dalam mangkuk supnya. Nah, si suami kemudian tidak berbelas kasihan lagi kepada istrinya, menyeret istrinya ke pihak berwenang. Hingga akhirnya berita ini sampai ke telinga Guilia yang disampaikan oleh seseorang yang simpati kepada Guilia. Dan ia juga menyarankan Guilia untuk segeralah pergi ke tempat yang aman karena kemungkinan sebentar lagi Guilia akan dicari oleh pihak berwenang. Hingga segeralah Guilia berkemas, berangkat dan meninggalkan rumahnya demi mencari tempat yang aman. Nah, sampailah ia di sebuah gereja untuk meminta perlindungan di sana dalam waktu yang sementara. Sampai akhirnya ia berhasil pergi lebih jauh lagi. Nah, kemudian selang beberapa hari dari pelarian tersebut, muncul kabar di Roma bahwa Guilia telah meracuni persediaan air kota. Nah, kemudian warga yang percaya akhirnya mulai murka. Kemudian beramai-ramai mereka menyerbu gereja tempat persembunyiannya Guilia. Sehingga Guilia berhasil ditangkap di gereja tersebut. Akhirnya Guilia berhasil tertangkap dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Ia di sana mengalami beragam penyiksaan untuk mendapatkan informasi tentang racun aqua tofana ini, beserta dengan korban-korbannya dan juga pelanggan-pelanggannya. Nah, hingga di akhir siksaan itu dan tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya menyebabkan Guilia menyerah dan mengakui bahwa ia telah membunuh sebanyak 600 pria sejak tahun 1633 sampai 1651. Ya, kira-kira selama 18 tahun ya. Dari pengakuan tersebut akhirnya Guilia dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman mati. Hal yang serupa pun juga diterima oleh orang-orang yang terlibat lainnya, yaitu anaknya dan 3 orang karyawannya. Kemudian Guilia akhirnya dieksekusi di Campo de' Fiori, Roma. Dan kemudian setelah tewas, tubuh Guilia dilempar ke dinding gereja yang telah melindunginya saat dalam pelarian. Nasib pelanggan Guilia juga tidak kalah tragisnya. Wanita dari kaum miskin banyak yang ditangkap dan kemudian dihukum mati. Sedangkan para wanita yang bangsawan dihukum dengan cara diasingkan. Ya, itulah sisi gelap kehidupan pada era abad ke-17, di mana pada saat itu wanita tidak punya hak, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan hanya dianggap sebagai barang. Wanita merasa tidak punya pilihan lain selain membunuh suaminya sendiri demi untuk mendapatkan kebebasannya.
Kehadiran Giulia Tovana dianggap sebagai dewi penyelamat bagi kaum wanita pada saat itu. Ya, itulah kenyataan, sedikit pembenaran terhadap perilaku dari sudut pandang wanita tertindas pada zaman itu. Ya, meskipun pada zaman sekarang juga banyak hal itu terjadi. Ya, namun dari sudut pandang lain, bagaimanapun perilaku pembunuhan tetap bukanlah pembenaran untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, oke kawan, itu share kita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kemudian jangan lupa subscribe, like-nya, dan juga komen-komennya. See you next time di next video. Assalamualaikum, bye.